Bapa berkuasalah terus atas hidup semesta, atas hidup manusia, atas seluruh makhluk yang telah kau ciptakan. Baik yang jahat semuanya kau hukum sesuai dengan perintahmu, sesuai dengan keadilanmu. Sebagai manusia kami tidak berhak menghakimi semua orang. Sebagai manusia kami hanya menyandarkan hidup kami padamu. Tujuan kami sepenuhnya adalah Engkau Sang Pencipta. Kami akan menyatu dalam roh dan kebenaran denganmu. Karena itu kami butuh firman-Mu untuk menerangi setiap langkah kami, untuk mengerti memahami tentang Engkau dan firman-Mu yang bekerja di seluruh aspek kehidupan kami manusia. Tiada yang kami cari dan perlu, satu-satunya pengharapan hidup kami adalah Engkau. Karena itu kami tetap bekerja, tetap memelihara iman dan percaya, tetap setia, tetap melakukan firman-Mu, tetap mengabarkan Injil pada dunia, tetap memelihara kekudusan dan pertobatan setiap hari dalam kasih, supaya kami layak masuk kerajaan kekal-Mu kelak. Dan berbahagialah setiap orang yang cinta damai, cinta Kristus, cinta Alkitab, cinta akan peneguhan, yaitu peneguhan jiwa untuk tetap setia, percaya, dan melekat kepada Sang Pencipta dalam keabadian cahaya Roh Kudus. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Mazmur 122 ayat 1 hingga 9. Dengan parikop doa sejahtera untuk Yerusalem yang berbunyi demikian, nyanyian Ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang bersedia, suka akan firman dan Taurat Tuhan. Berdoalah bagi Israel, berdoa bagi Yerusalem, karena Tuhan akan selalu bertahta di sana, ya dan amin, tidak pernah berubah. Dan keturunan Daud adalah pilihan Tuhan selama-lamanya. Takkan tergantikan oleh siapapun yang bisa menghalangi rencana Tuhan bagi Israel, bagi Yerusalem. Karena Yerusalem yang baru, kota yang kudus, surga itu akan datang dari Sang Pencipta sendiri yang telah memilih Yerusalem untuk menjadi kerajaan kekalnya. Berbahagialah setiap orang yang mengerti firman dan sejarah, mengerti akan kehendak Tuhan, tetap setia, tetap berdoa bagi pertobatan Israel dan seluruh dunia, untuk menerima Dia Mesias yang datang dari surga, yang akan datang dalam kemuliaannya. Karena setiap orang yang mencintai damai pasti akan mengerti cinta kasih Tuhan kepadanya, yang telah memberikan hidup dan keselamatan bagi setiap orang. Tetap setia, tetap percaya, memelihara iman kita kepada Dia. Janganlah menjadi orang yang bebal dan buta secara dan fakta. Bahkan mengenal Tuhan secara pribadi adalah keintiman yang luar biasa yang tidak bisa digantikan oleh apapun, oleh harta dunia sekalipun. God bless you all. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus mengerti persoalan kita semua di dunia ini, tetapi carilah Dia dulu, jangan menolak Dia selama ada kesempatan hidup di dunia ini. Karena Yesus Kristus adalah terang bagi dunia ini dan Dia menyelamatkan saudara dan saya. Jangan dulu menolak ataupun merasa paling hebat, paling tahu, tetapi Anda belum mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Karena setiap orang yang bertemu Tuhan itu pasti akan berubah, perbaruan budi, dan juga membuahkan pertobatan. Bukan hidup dalam kegelapan, bukan hidup dalam kebencian, bahkan membenci orang yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi kepunyaan dan miliknya, bahkan mengutuk bangsa pilihannya, bahkan membenci bangsa pilihannya, tetapi berdoalah bagi pertobatan mereka. Doa lebih berkuasa daripada hati yang buruk, hati yang jahat, karena Tuhan bertata bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia, dan kita harus berdoa bagi semua pertobatan dunia. Para elit global, bangsa-bangsa di dunia harus memiliki kasih hati yang mengerti akan kasih Kristus. Tetap setia, tetap berdoa, tetap membaca Alkitab supaya tahu fakta dan sejarah, bahkan mengalami perjumpaan pribadi.
Karena Alkitab itu, saudara-saudara, adalah firman yang hidup, bertahta di dalam hati dan jiwa kita, yang benar-benar diberi hikmat pengertian oleh Roh Kudus. Karena itu tetap setia, tetap percaya, carilah Dia yang hidup. Sebagai seorang Kristen, saya pun mengalami hal yang sama. Walaupun saya telah diberi talenta untuk mengerti, memahami Alkitab, tetapi kalau belum berjumpa pribadi dengan Dia yang memberi saya pengampunan yang pertama, kedua menyelamatkan saya dari kematian, ketiga Dia telah memberikan saya suatu peringatan untuk tetap hidup dalam pertobatan, untuk berdamai dengan semua orang, untuk memelihara iman dan percaya kepadanya, karena Dia ada dalam jalan keselamatan dan hidup. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.